Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Pasti banyak dari Bapak Ibu yang sudah nggak sabar ya nungguin video ini, ya kan? Nah, karena ada kabar baik dan juga memang harus diinfokan nih kepada Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau bukan soal pencairan Bansos PKH tahap 2 tahun 2025 ini. Nah, khususnya buat Bapak Ibu yang biasanya terima bantuan lewat kantor pos, pasti banyak banget yang nanya-nanya nih ya. Jadi katanya PKH tahap 2 di kantor pos ini kapan sih cairnya? Kok PKH saya yang tahap 2 belum cair? Nah, jangan panik dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas semua informasi terbaru dan pastinya bikin Bapak Ibu nggak galau lagi, begitu ya. Nah, saya ingin sampaikan sedikit ya kepada kita semua sebagai informasi bahwa sebelum kita membahas lebih jauh soal pencairan ya, lebih baik kita ingatkan lagi apa sih PKH itu begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai pengingat saja ya, Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH ini adalah salah satu program bantuan sosial unggulan tentunya dari pemerintah ya. Tujuannya yaitu buat bantu keluarga kurang mampu ya di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama di sektor pendidikan dan kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Jadi Bapak Ibu, anak-anak bisa tetap sekolah dan keluarga bisa berobat kalau sakit. Keren banget kan? Nah, penyalurannya sendiri itu biasanya bertahap ya Bapak Ibu ya. Bisa lewat bank-bank Himbara atau yang ya Himbara begitu ya, atau sering disebut apa ya, bisa juga yang melalui kantor pos begitu ya, tergantung wilayah dan data penerimanya tentunya Bapak Ibu sekalian. Nah, juga perlu saya sampaikan bahwa sampai pertengahan bulan Juli ya tahun 2025 ini saya banyak banget dapat DM dan mungkin komentar ya. Ada juga komentar dari Bapak Ibu yang nanya, kok PKH tahap 2 di kantor pos belum cair juga ya? Atau PKH saya belum cair nih di kantor pos dan lain sebagainya. Padahal sebagian dari Bapak Ibu mungkin udah dengar kalau pencairan ini sudah dimulai begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa menurut Kementerian Sosial, pencairan Bansos PKH tahap 2 itu sudah dimulai sejak Rabu ya, tanggal 28 Mei 2025 yang lalu begitu. Tapi kenapa sih sampai pertengahan Juli ini kok masih banyak begitu ya yang belum dapat ya, yang belum cair. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, pencairan di beberapa wilayah itu belum merata ya, termasuk untuk pencairan yang melalui kantor pos. Jadi wajar kalau Bapak Ibu merasa kok belum cair-cair juga sampai hari ini misalkan begitu ya. Kemudian saya juga perlu informasikan bahwa Menteri Sosial kita ya Bapak Gus Ipul juga sudah memberikan penjelasan ya, penjelasan terbaru dari beliau begitu ya, bahwa beliau menyampaikan per 1 Juli tahun 2025, Kementerian Sosial sudah menyalurkan sekitar 80,49% dari total kuota keluarga penerima manfaat atau KPM. Itu artinya sudah 8 juta lebih KPM yang sudah menerima bansos tersebut dengan total nilai sekitar 5,8 triliun rupiah. Luar biasa ya angkanya ya. Nah, sisanya gimana? Nah, menurut Gus Ipul masih ada sekitar 3 juta ya, 3 juta lebih KPM yang belum menerima bantuan sosial PKH tahap 2. Tapi tenang saja nih Bapak Ibu, beliau juga memastikan bahwa bantuan tersebut pasti akan disalurkan kepada Bapak Ibu yang sudah ditetapkan sebagai penerima. Ingat ya, sebagai penerima. Jadi intinya adalah sabar ya Bapak Ibu, terus pantau status pencairan Bapak Ibu secara berkala begitu ya. Kemudian ada bagian penting lainnya ya yang memang perlu saya informasikan juga. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga di antara Bapak Ibu, gimana sih cara cek apakah nama Bapak Ibu termasuk penerima atau dana Bapak Ibu sudah cair?
Sebenarnya gampang banget nih Bapak Ibu. Ada dua cara praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Yang pertama lewat website resmi atau via aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial ya. Cara cek via website resmi ya Bapak Ibu gampang sekali ya. Catat alamatnya ya. Pertama Bapak Ibu buka websitenya ya di www.cekbansos.kemensos.go.id ya. Buka aja itu websitenya. Jangan yang lain ya, linknya ya, itu aja. Pastikan resmi. Kemudian pilih wilayah tempat tinggal Bapak Ibu, mulai dari provinsi sampai desa ya. Masukkan nama lengkap sesuai KTP ya. Jangan sampai salah ketik ya Bapak Ibu. Juga masukkan kode CAPTCHA ya yang muncul di layar untuk verifikasi itu loh ya Bapak Ibu. Lalu terakhir klik cari data ya. Gampang kan? Kalau seandainya nama Bapak Ibu terdaftar, informasinya itu akan langsung muncul ya. Tapi kalau tidak terdaftar, akan ada pesan tidak terdapat peserta garis miring PM begitu ya, penerima manfaat. Tapi jangan sedih dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua cek pesertaan tersebut itu melalui aplikasi cek bansos ya. Sebetulnya ini juga lebih praktis sih kalau Bapak Ibu sering pakai smartphone ya. Caranya unduh aplikasinya di Play Store begitu ya. Pastikan aplikasi resmi cek bansos Kemensos ya, jangan yang lain. Kalau belum punya akun, buat akun baru dengan data sesuai KTP ya. Lengkapi semua formulir pendaftaran. Buat username dan password yang mudah Bapak Ibu ingat ya. Kemudian catat supaya tidak lupa. Setelah akun jadi, login deh ke aplikasinya ya. Di halaman utama, pilih menu cek bansos. Nah, pilih lokasi tempat tinggal Bapak Ibu, isi nama lengkap sesuai KTP. Terakhir, klik cari data. Mudah ya? Mudah banget ya. Pastikan aplikasinya resmi dari Kementerian Sosial. Jangan yang lain ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tunggu saja sebentar ya. Sistem akan menampilkan informasi lengkap termasuk nama, usia, jenis bantuan, baik itu PKH ya, salah satunya bansos PKH begitu ya, dan periode pencairannya. Gampang banget ya Bapak Ibu kalau mengikuti petunjuk yang memang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, di samping itu juga ada info penting yang wajib Bapak Ibu ketahui ya. Jadi Bapak Ibu berdasarkan penjelasan dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, mulai triwulan kedua di tahun ini, itu data penerima bantuan PKH tidak lagi menggunakan data dari DTKS ya. Ingat ya, tidak lagi menggunakan data DTKS, tapi sekarang menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Apa artinya itu Bapak Ibu sekalian? Nah, itu berarti bisa saja sekarang tidak masuk lagi sebagai penerima di tahap 2 ini ya. Makanya Bapak Ibu penting ya buat Bapak Ibu untuk mengecek dan memastikan sendiri apakah nama Bapak Ibu masih termasuk penerima di tahap ini ya. Jangan sampai Bapak Ibu nggak tahu dan berharap-harap cemas ya, H2C begitu ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya penjelasan dari saya begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahami ya. Jadi PKH tahap 2 di tahun 2025 ya di kantor pos itu mudah-mudahan bisa segera cair dalam waktu dekat ini ya. Semoga informasi tersebut bisa menjawab semua kegalauan Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk terus memantau status pencairan Bapak Ibu melalui website atau aplikasi cek bansos Kemensos ya. Dan ingat, sabar, sabar ya. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah buat Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya like video ini, komen di bawah ya. Kalau ada pertanyaan atau berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, follow channel ini biar Bapak Ibu nggak ketinggalan info-info penting lainnya dari kami ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.